Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Octavia Utami, NPM 1841040441. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Boleh tahu ada apa ya Mbak kemari? Ya sudah Mbak, coba Mbak tarik nafas dulu ya, lalu keluarkan pelan-pelan. Gimana Mbak, sudah agak mendingan kan? Saya juga sering melakukan hal itu. Alhamdulillah Mbak, lumayan. Di sini jangan takut, anggap saja saya itu saudara atau teman terdekat. Oh lupa, nama Mbak siapa ya? Nama saya Fiska, Bu. Namanya Fiska. Oh iya, saya panggil Mbak saja ya. Ya, Bu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Mbak ungkapkan. Oh iya, sebelumnya Mbak udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum, Bu. Saya baru kali ini melakukan sesi konseling. Mbaknya sudah tahu apa itu konseling? Belum, Bu. Saya baru kali ini. Gitu. Kata konseling itu membantu permasalahan individu dalam menyelesaikan masalahnya. Mbak punya masalah apa dan saya sebagai konselor akan membantu Mbak untuk pencapaian masalah yang ingin diselesaikan. Jadi Mbak Fiska ini di sini jangan takut untuk mengungkapkan unek-unek Mbak kepada saya. Iya, Bu. Sepertinya ada beban dalam diri Mbak. Kira-kira nanti saya jadi apa ya, Bu? Loh, kok jadi apa? Saya merasa tidak cocok, Bu, dengan jurusan kuliah saya ini. Memangnya kenapa dengan jurusan Mbak sekarang? Tidak sesuai dengan cita-cita saya, Bu. Tidak sesuai dengan cita-cita yang Mbak harapkan. Ya, Ibu mengerti dengan apa yang Fisya rasakan sekarang. Pasti Mbak Fisya merasa bingung ya? Iya, Bu. Kenapa ya sekarang semua terjadi padaku? Sepertinya tidak sesuai dengan yang Mbak rencanakan sebelumnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sirna sudah harapanku. Terus kenapa Mbak tidak masuk dengan jurusan yang lainnya gitu? Mungkin ini karena karma kali, Bu. Oh, jurusan yang Mbak suka memangnya apa? Pokoknya yang berbau hukum-hukum gitu loh, Bu. Berbau hukum ya. Kenapa Mbak suka dengan yang hukum? Ada yang menarik dengan jurusan yang Mbak suka? Malah, Bu, sana sini dengar hukum tidak jelas kemana arahnya, yang salah tidak diberikan hukumannya, yang tidak salah malah dihukum. Oh begitu. Jadi Mbak Fisya tidak terima ya dengan hukum yang berjalan sekarang. Terus Mbak ingin gantikan posisi penegak hukum yang berbuat tidak benar gitu ya? Banget, Bu. Masa kemarin ada anak yang mencuri sandal divonis kurungan penjara 5 tahun, sementara para koruptor di penjara masih sempat jalan-jalan liburan ke Bali luar negeri, Bu. Mau jadi apa bangsa ini? Mau tak jebloskan sekali itu penegak hukumnya, tapi semuanya sirna, Bu. Kenapa ya? Gitu. Niat Mbak bagus, punya jiwa patriotisme, punya niatan yang mulia. Indonesia tentu bangga punya pemuda seperti Mbak Fisya ini. Iya, Bu, tapi percuma semua ini. Hidupku tidak akan ada artinya sekarang.
intinya dengan jurusan Mbak yang jalankan sekarang ini tidak cocok ya. Terus ada yang tidak buat semua terlaksana ya. Iya Bu, mereka nggak tahu apa kalau masuk di jurusan hukum prospeknya akan cerah, pasti banyak uang juga Bu. Itu pasti buat mereka juga. Mbak Fisya bisa kan belajar hukum di luar kampus? Iya Bu, tapi kan nggak sama dengan terlanjur drop. Kira-kira harapan orang tua Mbak Fisya apa sih sebenarnya? Orang tua ingin aku sekolah dekat-dekat Bu, terutama yang berbau pesantren gitu. Oh begitu. Boleh saya tahu apa yang sering orang tua katakan kepada Mbak? Tidak tahu Bu, mereka biasanya hanya mengatur saja. Emang apa yang mereka katakan? Tidak tahu Bu, mereka bisanya hanya ngatur saja. Apa yang sering orang tua katakan pada Mbak? Tidak tahu Bu, mereka hanya bisa mengatur-ngatur saja. Oh begitu. Memang apa yang mereka katakan? Cerewet Bu mereka itu. Wah cerewet ya. Apa sih yang membuat Mbak rugi akibat mereka? Enggak juga sih Bu, tapi prinsip saya orangnya tidak suka diatur. Sudah mandiri. Saya sangat menghargai Mbak Tisha ya, karena mau bercerita banyak kepada Ibu. Alangkah baiknya apa sih yang Mbak rasakan atau apa yang Mbak harapkan? Saya benci dengan apa yang saya hadapi sekarang Bu. Saya benar-benar tidak suka diatur. Memang saya anak kecil lagi ya. Memang apa yang dulu orang tua Mbak inginkan sih Mbak? Begini loh Bu, mereka berkata, nak kuliah di dekat-dekat saja, yang penting kamu serius. Itu semua aja kan, Bapak Ibu ingin tahu mengerti soal agama dulu, baru yang lain bisa nyusul nak. Padahal saya juga kan nggak mau merepotkan mereka Bu, mereka bisa kerja apa saja kok Bu. Begitu. Bagaimana juga jika Mbak Fisya udah kuliah jurusan hukum nih di luar kota, sedangkan Mbak di sana kesulitan untuk cari kerja, terus orang tua tidak mampu membiayai Mbak kuliah di sana, apa yang akan Mbak lakukan? Apa ya? Kamu beruntung Mbak punya orang tua yang ngertiin Mbak Fisya. Kamulah harapan mereka. Mereka berpikir bagaimana jika mereka meninggalkan Mbak. Ya Bu, saya merasa bersalah dengan kelakuan saya seperti ini dengan orang tua saya. Banyak Mbak di luar sana yang tidak seberuntung Mbak. Iya Bu, sahabat-sahabat saya juga sering menasihati saya seperti katakan, tapi jangan saya dengarkan. Ya Allah, aku merasa bersalah dengan orang tua saya sendiri Bu. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh teman-teman Mbak itu. Ya sudah, alangkah baiknya Mbak Fisya meminta maaf. Iya Bu, saya beruntung punya orang tua, sahabat, dan lainnya memperhatikanku ini Bu. Terus apa rencana Mbak Fisya? Saya ingin giat dan semangat membawa lagi Bu, toh jurusan ini membantu orang lain juga meluruskan orang yang salah jalannya, sama halnya dengan bidang hukum. Ya benar sekali Mbak, ya sudah. Tapi Ibu punya masukan nih untuk Mbak Fisya. Anggaplah semua yang Mbak Fisya lakukan sebagai sebuah tanggung jawab yang besar bagi Mbak Fisya. Siap Bu, saya akan menjadi yang terbaik untuk semuanya, terutama untuk orang tua saya Bu. Ya sudah. Sepertinya sudah sangat sore nih, sebelum kita belum sholat asar kan? Iya belum Bu, saya juga jarang sholat Bu, mungkin saya sudah semakin jauh dengan Allah. Saya ingin berubah Bu. Kalau Mbak butuh bimbingan lagi, bisa datang ke sini lagi kapan saja yang Mbak mau. Iya Bu. Oke, lakukan yang terbaik ya. Iya Bu, laksanakan. Yaudah kalau begitu, kalau Mbak butuh bimbingan lagi, Mbak bisa datang ke tempat ini lagi, bisa konseling lagi dan menceritakan masalah-masalah Mbak yang dihadapi, dan Mbak ingin sekali mencari tahu bagaimana sih cara memecahkan masalah gitu. Ya Bu, saya jadi paham sesi konseling ini. Terima
Makasih Bu buat waktunya. Saya mau izin pamit dulu, udah sore. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Bu.